Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja Mahasiswa PPG Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 LPTK IAIN Madura. Perkenalkan, nama saya Bahagia, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di Min 12 Aceh Timur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di IAIN Madura dengan nomor NIM 25311011327 dan nomor peserta 7291470051095. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning ataupun PBL pada materi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mata pelajaran SKI. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, coba Bapak kasih ini. Ini belum rapi dulunya kan? Duduk anak soleh. Siap. Walidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arba'atun empat, samanya dilipat, mulutnya yang rapi, mulutnya dikunci, pintu tanda anak sendiri. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik. Nah, hari ini coba Bapak cek dulu siapa yang tidak hadir. Ada? Siapa? Angga. 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 Yang lain? Kenapa Angga? Kenapa nggak hadir? Alfa atau sakit? Ini? Alfa. Baik. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang, siapa tahu? Isra dan Mi'raj. Siapa pernah dengar Isra Mi'raj? Nah, coba apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu adalah siapa yang laki-laki? Coba, siapa tahu Isra Mi'raj? Kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj? Bulan Rajab. Betul? Yang lain betul? Betul. Nah, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Baik, hari ini kita akan membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, dan hari ini kita akan belajar metode baru dengan pendekatan PBL namanya. Ya. Akan menghadapi sebuah masalah yang akan Bapak berikan. Nanti akan kalian selesaikan masalah tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah pembelajaran ini kalian akan bisa menjelaskan pengertian Isra dan Mi'raj. Tadi belum ada yang bisa, cuma tahu tanggalnya aja, tapi belum tahu apa itu arti Isra dan Mi'raj. Nah, yang kedua, menjelaskan sebab-sebab mengapa Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sekarang Bapak berikan satu masalah ataupun satu tantangan. Coba siapa bisa baca? Yang dekat saja. Coba Kristi. Bayangkan kalian adalah tim peneliti sejarah Islam dan mendapatkan tugas untuk menyajikan informasi yang komprehensif dan menarik tentang peristiwa Islam kepada teman-teman sekolah yang belum terlalu memahami kajian ini. Informasi yang kalian sajikan harus menunjukkan latar belakang mengapa peristiwa ini terjadi, bagaimana rangkaian peristiwanya, dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap selain itu, kalian juga perlu menyampaikan pesan atau informasi yang bisa dipelajari dari peristiwa luar biasa. Kalian bisa menggunakan berbagai sumber informasi untuk mendukung penelitian kalian dan menyajikan dalam bentuk presentasi yang praktis. Ya, terima kasih. Ayo Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kawan kita yang sudah membaca. Nah, kemudian apa yang menjadi peristiwa penting? Pesan apa yang ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Nah, bayangkan itu adalah kita sebagai orang yang ahli menjelaskan kepada orang lain. Bisa? Bisa. Nah, agar bisa, sekarang kita tonton sebuah video. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur. Membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai buruk, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kali ini. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi mendapatkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama, mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, hai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai putraku yang soleh. Malaikat lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang, wahai saudaraku yang soleh dan yang salih. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan
untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya, Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyambut beliau dan mengakui kenabian Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya, Wahai Musa, mengapa engkau menangis? Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Selamat datang, wahai cucuku yang saleh. Senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Seusai berkeliling surga, tibalah saatnya tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Rabb-Mu. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Rangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Setelah kalian melihat video tadi, pastinya ilmu kalian sudah bisa untuk menjelaskan kepada orang lain bahwa apa saja yang terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bisa? Coba, bisa? Jawab. Semangat, bisa? Bisa. Nah, bagus. Sekarang, karena kalian sudah mempunyai kelompok masing-masing, nanti setiap kelompok akan mendiskusikan tentang apa itu peristiwa Isra Mi'raj, kemudian latar belakang Isra Mi'raj, kemudian peristiwa penting apa saja, dan yang terakhir tanggapan penduduk Makkah. Didiskusikan apa pengertian Isra Mi'raj, latar belakang Isra Mi'raj, peristiwa penting, dan apa yang terakhir tanggapan penduduk Makkah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Di lembar kerja ini ya, tulis nama kelompok, tulis yang pertama, tulis nama kelompok, tulis juga anggota-anggotanya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan dibaca berulang kali, kemudian ditulis. Itu perjalanan dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus yang namanya Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, itu pengertian Isra Mi'raj. Kemudian kalau latar belakangnya apa? Apa saja latar belakang? Sudah. Apa? Itu informasi
informasi yang dapatkan dari latar belakang peristiwa berat apa saja informasinya ketika karena Nabi Muhammad lagi sedih. Kenapa sedih Nabi Muhammad? Karena istrinya wafat, paman yang melindunginya wafat, kemudian ditolak ditaim. Itu sedih setelah keberangkat. Kemudian apa lagi? Latar belakang apa yang disampaikan karena Muhammad mengalami kesedihan dalam hidupnya. Kesedihan kenapa? Karena ditolak di Makkah, ditolak di Taif, istrinya wafat, pamannya wafat, ya kan? Jadi ada 4 latar belakangnya. Itu ditulis. Kemudian yang kedua, peristiwa penting apa saja? Apa peristiwa pentingnya? Informasi yang kami dapatkan tentang peristiwa sejarah. Pertama karena kesedihan Nabi Muhammad. Karena kesedihan Nabi Muhammad karena kebanyakan dari orang-orang kafir Mekah. Menolakkan ketika hijrah ke Taif. Juga karena yang keempat yang pertama, terus kedua peristiwa ini apa saja jadi ada 4 peristiwa pentingnya itu perjalanan dari Mekah ke terus ada perjalanan dari Mekah ke Sidratul Muntaha. Kedua dapat perintah salat dan tawaf, dan keempat bertemu dengan para nabi. Informasi tentang latar belakang apa saja yang karena kesedihan Nabi Muhammad, istrinya wafat, pamannya wafat. Kalau peristiwa jelas, peristiwa yang oke, disediakan itu Masjidil Aqsa. Kalau lihat kemudian tadi Masjidil Aqsa kita masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan. Selanjutnya, kelompok lain yang tidak mempresentasikan menanggapi jawaban yang diberikan oleh kelompok yang mempresentasikan. Kelompok mana yang sudah siap? Sudah. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2? Belum. Nah, kerja terus. Kelompok 3? Belum juga. Nah, kerja. Coba. Oh, tinggal dikit lagi. Kelompok 4? Nah, sudah. Baik. Nah, berarti untuk presentasi kali ini Bapak akan menyuruh kelompok 1 yang pertama untuk tampil mempresentasikan hasilnya. Nah, sebelum kelompok 1 mempresentasikan, coba Bapak mau kembalikan konsentrasi kalian. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
Oke, sekarang Bapak akan mempersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang lain tolong diperhatikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang kami dapat tentang latar belakang peristiwa Isra Mi'raj adalah: 1. Berenang kesedihan Nabi Muhammad SAW. 2. Penanaman dari orang-orang surga. 3. Penanaman ketika hijrah ke Taif. 4. Wafatnya istri tercinta Khadijah. 5. Wafatnya paman yang paling peristiwa yang kami dapat dalam Isra Mi'raj. 6. Perjalanan ke surga Masjid Al-Aqsa. 2. Perjalanan ke Masjid Al-Aqsa ke Jabal Lahab. 3. Mendapatkan perintah dari alammu. 4. Bertemu dengan para nabi di setiap langit. Tanggapan masyarakat Makkah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Orang-orang kafir mengejek Nabi Muhammad dan mengolok-oloknya. 2. Sebagian yang masih lemah imannya kembali murtad. 5. Abu Bakar yang pidana membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ini penampilan orang ini sudah bagus. Nah, sekarang Bapak mau bertanya untuk yang lain. Kira-kira bagaimana tanggapan terhadap kelompok 1? Ataupun apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Bagaimana kelompok 2? Setuju nggak dengan hasil kelompok 1? Setuju. Ada tambahan nggak? Mungkin ada yang dari kelompok 1 belum selesai. Menurut kami ada tambahan. Ada? Apa? Jawab. Apa tadi? Tidak? Rizky? Nggak ada. Kelompok 3? Ada tambahan? Ataupun ada pertanyaan, tanggapan? Kelompok 4? Ya ada. Baik. Nah, sekarang Bapak akan memberi sedikit refleksi bahwa yang disampaikan oleh kelompok 1 itu sudah benar. Ya, setuju? Yang lain setuju? Setuju. Baik. Yang pertama tadi yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj karena apa? Karena kesedihan. Nah, di sini ada karena tahun kesedihan. Nabi Muhammad ditolak di Mekah. Nabi Muhammad ditolak hijrah ke Taif. Nabi Muhammad istrinya wafat. Nabi Muhammad paman yang selalu melindunginya juga wafat. Inilah yang menjadi latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Nah, yang kedua, apa peristiwa penting Isra Mi'raj? Yang pertama, peristiwa Isra yaitu perjalanan dari mana? Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya peristiwa Isra. Kemudian peristiwa Mi'raj, apa artinya? Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dari Masjidil Aqsa ke
Sidratil Muntaha. Kemudian peristiwa yang penting lagi, setiap lapisan langit Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi. Dan yang terakhir perintah untuk salat 5 waktu. Kemudian kesimpulannya apa kesimpulan? Nah, kesimpulannya peristiwa yang penuh hikmah, di mana dari perjalanan Isra kita diajarkan untuk apa? Untuk melaksanakan salat 5 waktu. Makanya mulai dari sekarang kalian jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Nah, jadi dengan demikian sudah berakhir pembelajaran hari ini. Tapi sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberi soal tes untuk kalian. Apakah kalian telah benar-benar memahami ataupun belum? Nah, coba masing-masing satu. Nanti dikerjakan masing-masing ya. Jadi berhubungan dengan waktunya sudah habis, jadi kesimpulannya bahwa hari ini kita telah belajar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Gimana? Menyenangkan belajar seperti ini? Menyenangkan. Baiklah. Nah, jadi tadi sudah kita ambil kesimpulan bahwa ada latar belakang peristiwa Isra Mi'raj, ada peristiwa penting dan bagaimana tanggapan penduduk Makkah. Nah, yang terakhir, hikmah kita belajar Isra Mi'raj adalah untuk kita melaksanakan salat 5 waktu. Salat 5 waktu, jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Dari video tersebut kita sudah melihat bagaimana Nabi Muhammad bertemu para nabi, melihat surga, melihat neraka. Nah, makanya kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan salat 5 waktu. Demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Bapak akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini.
Mohon kepada para penguji untuk bimbingan, arahan dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.